Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas atau kita masih akan membahas tentang rumus turunan fungsi aljabar. Nanti saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa rumus lanjutan yang kemarin. Silahkan kalian saksikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal video bahwa pada pertemuan kali ini submateri yang akan kita bahas masih sama, yaitu tentang rumus turunan fungsi aljabar. Namun yang membedakan adalah pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar untuk bentuk fungsinya adalah penjumlahan dan juga pengurangan. Kita langsung masuk ke materi. Nah, di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang rumus turunan fungsi aljabar untuk bentuk fungsinya berupa penjumlahan. Nah, misalkan kita punya dua buah fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi U dan fungsi yang kedua adalah fungsi V. Nah, fungsi U dan fungsi V masing-masing memuat variabel X. Selain fungsi U dan fungsi V, diketahui juga fungsi Z. Nah, fungsi Z ini sendiri dia merupakan hasil penjumlahan antara fungsi U dan fungsi V. Atau bisa kita tuliskan Z sama dengan U ditambah V. Maka turunan dari fungsi Z seperti biasa, turunan disimbolkan dengan aksen. Berarti turunan dari fungsi Z yaitu Z aksen dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, tadi kan kita punya fungsi Z yaitu U ditambah V, ya kan? Maka turunannya berarti kita tuliskan Z aksen. Z aksen itu berarti sama dengan hasil penjumlahan antara turunan dari U, berarti U aksen, dan turunan dari fungsi V atau V aksen. Saya ulangi lagi, jadi untuk mencari turunan dari fungsi Z, yaitu Z aksen, itu sama dengan hasil penjumlahan dari turunan masing-masing. Jadi U aksen ditambah V aksen. Pak, contohnya seperti apa? Oke, kita masuk ke contoh. Seperti yang bisa kalian baca, ada sebuah contoh yang berkaitan dengan rumus turunan fungsi aljabar untuk penjumlahan, yaitu tentukan turunan dari fungsi bentuk fungsinya yaitu Z sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 8. Saya tuliskan terlebih dahulu fungsinya, berarti Z sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 8. Ini fungsi yang kita ketahui pertama ya. Nah, karena yang ingin kita cari itu adalah turunan dari fungsi Z, berarti dinotasikan dengan Z aksen. Tadi berdasarkan rumus ini, kalau seandainya bentuk fungsinya itu kok penjumlahan, maka untuk mencari turunannya adalah sama saja dengan turunan dari masing-masing bagian. Nah, kita kan sudah punya rumus-rumus yang sebelumnya. Itu bisa kita gunakan. Jadi untuk mencari Z aksen itu sama dengan turunan dari 2x pangkat 3 ditambah turunan dari 5x pangkat 2 ditambah turunan dari 7x dan ditambah turunan dari 8. Kita mulai dari yang bagian depan atau suku yang paling depan.
Berarti kita cari turunan dari 2x pangkat 3. Kemarin kita punya sifat kalau kita pengen mencari turunan dari bentuk seperti ini kan berarti pangkatnya dikalikan koefisien, ya kan? Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Berarti di sini bisa kita tuliskan langsung 6, variabelnya apa? X. Kemarin pangkatnya, kalau turunannya berarti pangkat dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1 berarti ketemunya 2. Nah, sekarang lagi 2 dikalikan plus 5. Kan pangkat dikalikan dengan koefisiennya ya. 2 dikalikan plus 5 berarti plus 10. Variabelnya adalah X. Pangkatnya, nah pangkat yang ada di sini nanti berarti pangkat ini dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1 berarti sama dengan 1. Kemudian lagi, nah di sini kan tidak ada angkanya, berarti pangkatnya sama dengan 1. Berarti 1 kali 7, berarti kita punya plus 7. X-nya kan berarti 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0 berarti 1, berarti 7 kali 1, 7. Berarti tetap. Nah, sekarang turunan dari 8. Masih ingat, turunan dari sebuah bilangan itu sama dengan 0. Jadi di sini kita dapati turunan dari fungsi Z yang sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 8 itu adalah Z aksen, di mana Z aksen ini itu sama dengan 6x kuadrat ditambah 10x pangkat 1 ditambah 7. Nah, karena x pangkat 1 itu sama dengan x, berarti bisa kita tuliskan Z aksen itu sama dengan 6x kuadrat ditambah 10x ditambah 7. Ini turunan dari fungsi Z. Pak, kan biasanya fungsinya itu tidak cuma dalam bentuk Z, bisa jadi fungsinya dalam bentuk fx. Nah, kalau fx bagaimana? Oke, kita coba kerjakan contoh yang lain. Nah, ini saya gunakan fungsi bentuknya fx. Di sini ada sebuah soal, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10. Saya tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Berarti fx itu sama dengan 4x pangkat 5. Saya tebalkan dulu, 4x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10. Tadi kita diminta untuk mencari turunannya, berarti turunan dari fungsi fx. Nah, turunan dari fungsi fx berarti fungsi f ini tinggal kita beri aksen. Berarti turunannya adalah, tak tuliskan dulu, nah turunannya adalah, berarti turunan dari fungsi f itu adalah f aksen x. Cara mencarinya sama. Berarti turunan dari fungsi yang memuat bentuk penjumlahan itu berarti silahkan mbok cari turunan dari masing-masing. Kita mulai dari yang pertama yaitu 4x pangkat 5. Berdasarkan rumus yang kita punya, turunan dari 4x pangkat 5 berarti pangkat ini silakan mbok kalikan dengan koefisien. Berarti 4 kali 5 itu kita punya 20, variabelnya adalah X. Nah, pangkat di sini berarti pangkat yang kita miliki di awal tadi dikurangi 1. 5 dikurangi 1 berarti 4. Nah, sekarang untuk suku yang kedua, kita punya pangkatnya yaitu 3. 3 dikalikan koefisiennya yaitu 7. 3 kali 7 berarti plus 21.
plus 21, variabelnya masih sama, variabelnya X. Nah, pangkat yang ada di sini, berarti pangkat yang awal tadi dikurangi 1, 3 kurangi 1 berarti 2. Terus di sini masih ingat, kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax kemarin ya, berarti turunannya yaitu f aksen x itu sama dengan a. Ini berarti turunan dari 2x itu berarti plus 2. Nah, sekarang turunan dari plus 10. Turunan dari sebuah bilangan itu sama dengan 0. Berarti udah selesai. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10 itu adalah f aksen x sama dengan 20x pangkat 4 ditambah 21x pangkat 2 ditambah 2. Ini adalah contoh untuk rumus turunan fungsi aljabar di mana bentuk fungsinya adalah penjumlahan. Nah, sebenarnya untuk yang bentuk pengurangan konsepnya sama. Oke, tak tunjukkan. Jadi gini, misalkan kita punya dua buah fungsi. Fungsi yang pertama kita namai fungsi U, fungsi yang kedua kita namai fungsi V, di mana fungsi U dan V di sini masing-masing memuat variabel X. Nah, selain fungsi U dan fungsi V, kita punya fungsi Z. Kita balik dulu. Kita punya fungsi Z ya. Di mana fungsi Z ini dia merupakan hasil pengurangan U dan V. Atau bisa kita katakan fungsi Z itu sama dengan fungsi U dikurangi fungsi V. Nah, maka turunan dari fungsi Z ini, masih ingat yang namanya turunan berarti kita beri simbol aksen. Berarti Z aksen itu dirumuskan sebagai berikut. Berarti tadi kan kita punya fungsi Z yaitu fungsi U dikurangi fungsi V ya. Ini fungsi awal yang kita miliki. Berarti turunannya, berarti turunan dari fungsi Z itu sama dengan turunan dari U atau U aksen dikurangi dengan turunan dari fungsi V, yaitu V aksen. Atau dengan kata lain, kalau kalian pengen mencari hasil pengurangan dua fungsi, berarti turunannya adalah hasil pengurangan dari turunan masing-masing sukunya. Ini. Pak, contohnya bagaimana? Contohnya seperti yang bisa kalian baca. Tentukan turunan dari fungsi Z, di mana fungsi Z itu sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi X. Ini ya. Ini fungsi yang pertama kita miliki. Saya tuliskan terlebih dahulu, berarti di sini kita punya Z sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi X. Ini fungsi pertama yang kita miliki. Nah, kita diminta untuk menentukan turunan fungsi Z. Berarti kalau turunan dari fungsi Z, tinggal kita berikan aksen pada Z itu. Berarti Z aksen sama dengan, nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berarti kita cari turunan dari masing-masing bagian. Kita mulai dari, kita cari turunan dari 4x pangkat 3. Pangkatnya dikali dengan koefisiennya 3 kali 4, kita dapati 12, variabelnya itu X. Nah, pangkat di sini berarti pangkat awal dikurangi 1, 3 kurangi 1 berapa? 2. Selanjutnya pangkatnya 2, koefisiennya bukan 5, min 5. Berarti 2 dikalikan min 5 berarti kita punya min 10. Variabelnya adalah X. Nah, pangkat di sini berarti pangkat awal kurangi 1, 2 kurangi 1 berarti 1. Karena 1 berarti tidak perlu kita tulis. Selanjutnya turunan dari min X.
Masih ingat kalau di depan variabel itu tidak ada angkanya, berarti itu sama dengan 1. Berarti turunan dari min 1x. Masih ingat? Turunan dari AX itu adalah A. Turunan dari min 1x berarti min 1 angkanya yang kita tulis. Jadi dari sini dapat kita simpulkan turunan dari fungsi Z sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 dikurangi x. Dia sama dengan Z aksen sama dengan 12x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 1. Pak, itu kan contoh untuk rumus turunan fungsi aljabar untuk pengurangan. Sedangkan yang tadi itu contoh untuk yang penjumlahan. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam sebuah fungsi itu memuat penjumlahan dan pengurangan? Nah, kalau terjadi seperti itu, saya akan berikan contoh. Nah, di sini misalkan kita diminta untuk menentukan turunan dari fungsi Z sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 10. Sebenarnya caranya sama. Berarti kita cari turunan untuk masing-masing. Seperti itu. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu fungsinya. Berarti Z sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 10. Berarti turunannya adalah, berarti turunan dari fungsi Z, berarti tinggal kita berikan simbol aksen di atasnya ya. Z aksen, berarti turunan dari fungsi Z sama dengan, kita cari terlebih dahulu turunan dari fungsi 3x pangkat 4. Berarti pangkat dikalikan dengan koefisien, berarti 4 kali 3 itu kita dapati 12. Variabelnya adalah X. Pangkat di sini berarti pangkat awal dikurangi 1. Berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya, suku selanjutnya berarti 3 pangkatnya dikali koefisiennya. 3 dikalikan dengan plus 5. 3 kali plus 5 berarti kita punya plus 15. Variabelnya adalah X. Pangkatnya berarti pangkat atas kurangi 1 ya. Berarti 3 kurangi 1, 2. Selanjutnya juga sama. Pangkat dikalikan dengan koefisien. Koefisiennya adalah min 2. Ingat, min 2 bukan 2. Minnya ikut. Berarti 2 dikalikan dengan min 2 berarti kita punya min 4. Variabelnya adalah X. Pangkatnya itu berarti pangkat awal dikurangi 1, 2 kurangi 1, 1. Nah, karena pangkatnya 1, berarti X pangkat 1 kan berarti tidak perlu kita tulis angkanya. Tidak perlu kita tulis pangkatnya. Selanjutnya, turunan dari plus 4x. Turunan dari plus 4x berarti hanya plus 4-nya saja ya. Plus 4. Nah, turunan dari min 10. Turunan dari sebuah bilangan itu sama dengan 0. Berarti tidak perlu kita tulis. Jadi kita dapati turunan dari fungsi Z sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 10. Dia sama dengan Z aksen sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 15x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 4. Nah, baik, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.